Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki akhir pekan lagi, hari Jumat 24 Oktober 2025. Saya terus berdoa agar saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, seperti juga saya dan istri serta keluarga jemaat yang saya layani tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum saudara tidur mengakhiri hari saudara dengan beristirahat, ada baiknya saudara mendengar dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dan saya menemani saudara dalam renungan malam, masih dalam belajar dengan topik kemenangan sejati sebagai orang percaya. Dan kita sudah belajar dua hal mengenai upah yang kita terima sebagai pemenang. Yang pertama, kita akan menikmati pohon kehidupan di Firdaus. Lalu yang kedua, kita terhindar dari kematian yang kedua, yaitu maut atau neraka kekal. Dan hari ini kita belajar dengan judul nama baru bagi pemenang. Ini adalah upah yang kita terima suatu hari kelak di surga. Saat kita ketemu dengan Tuhan, kita akan menerima nama yang baru. Kita akan membaca dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di sana dinyatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, ayat ini kembali memberikan kita penghiburan bagi orang-orang yang menang, yang tidak mengikuti siasat si jahat dengan mengeraskan hati, tidak mau menerima Yesus, maka mereka itu tidak akan menerima benefit seperti kita. Dan di sini dalam ayat ini kita akan memperoleh nama baru. Sebenarnya bukan hanya nama baru dalam ayat ini ya, kita juga dikatakan akan memakan mana yang tersembunyi. Lalu kita juga akan menerima batu putih ya. Lalu kita juga akan menerima nama baru. Luar biasa saudara. Nah saudara, ayat ini muncul kepada jemaat di Pergamus ya. Tuhan Yesus memberikan satu peringatan agar mereka bertobat. Jemaat di Pergamus itu punya dosa. Mereka ini kompromi dengan ajaran yang merupakan ajaran Biliam yang membawa mereka kepada immorality, penyembahan berhala, dan berbuat zina secara rohani dan jasmani di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menang. Tetapi bagi jemaat Pergamus yang tidak mencemarkan dirinya dengan ajaran-ajaran tersebut, mereka disebut sebagai orang yang menang. Dan itu adalah saudara dan saya. Dan bagi orang-orang yang menang, kita akan menerima nama yang baru. Saudara, jangan bertanya kepada saya, apa nama baru ini? Saya tidak bisa kasih tahu karena ayatnya mengatakan nama ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali yang menerimanya. Jadi suatu hari nanti kita akan memperoleh nama baru. Namanya siapa kita tidak tahu sampai nanti Tuhan menyatakannya di surga kekal. Tetapi nama baru ini kemungkinan besar menggambarkan identitas kita yang baru di surga, yang mengalami kedekatan nama personal di mana Tuhan akan memanggil kita nanti di surga kekal. Bukan hanya itu saja, Alkitab juga mengatakan, ayat ini mengatakan kita akan makan mana yang tersembunyi. Dan kita bisa melihat di dalam Yohanes 6, Tuhan Yesus adalah tipologi dari mana tersebut. Tuhan Yesus berkata, kalau makan mana di padang gurun, nenek moyangmu tetap mati. Tapi barang siapa makan mana, Yesus itu sendiri yang adalah roti hidup, mereka akan menerima hidup yang kekal. Dan nanti di surga kita akan menikmati makanan ini. Bentuknya seperti apa? Atau ini hanya bahasa figuratif, saya tidak tahu. Yang pasti kita akan berdiam bersama-sama dengan sang roti hidup tersebut. Dan kita tidak akan pernah merasa kelaparan lagi. Lalu yang ketiga, kita juga akan menerima batu putih. Nah, batu putih ini saudara ada banyak penafsiran yang diberikan. Tetapi saya setuju dengan penafsiran yang mengatakan pada waktu itu kalau mereka berlomba dalam satu gelanggang perlombaan, sang pemenang setelah dia menang itu diberikan batu putih yang ada tulisan namanya. Batu putih ini seperti tiket atau admission atau pass yang bisa dipakai untuk upacara celebration
penyematan medali kepada orang yang menang tersebut. Nah, kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, suatu hari kelak di surga Tuhan akan memberikan kita batu putih dengan nama yang baru di atas batu itu sebagai tiket, sehingga kita bisa masuk dalam perayaan pernikahan anak domba selama-lamanya. Kita akan berdiam di surga dengan kenikmatan yang indah bersama Tuhan. Dan ini tentunya sangat kontras dengan orang-orang yang tidak menerima Yesus, yang disebut sebagai orang-orang penakut, orang-orang pecundang, orang-orang yang kalah. Mereka itu akan mengalami kematian kedua, terpisah dari Tuhan. Mereka akan berada di neraka dalam penghukuman kekal. Tetapi bagi saudara dan saya, ini adalah kabar baik yang saudara mesti beritakan, bahwa satu hari kelak kita akan menerima mana yang tersembunyi, kita akan menerima batu putih, dan kita akan menerima nama yang baru di surga kekal. Wow, luar biasa. Ini adalah satu pengharapan buat saya juga, sehingga saya tetap semangat menjalani hari-hari dalam melayani Tuhan, karena saya tahu upah saya sebagai pemenang, upah kita sebagai pemenang sangat besar di surga kekal. Haleluya, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.